Indonesia selaku pimpinan sidang terbuka pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia beserta anggota majelis memasuki ruang sidang terbuka atau upacara. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Kepadanya dipersilakan maju dan seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia baikku, tanah rumah di sanalah aku berdiri dari pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami adalah advokat kami, berjuang untuk menegakkan hukum setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menjunjung tinggi integritas profesi, berpegang teguh visi dan misi. Tak pernah berhenti, selalu berjuang membangun masa depan advokat Indonesia. Kami juga merdeka membangun negeri, setiap konstitusi dan organisasi bersama memajukan negara Indonesia, junjung tinggi hak asasi manusia. KAI berjuang, KAI membangun peradaban advokat Indonesia. KAI berjuang, KAI membangun peradaban advokat Indonesia. Dan hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan Ketua Pelaksana Bapak Advokat. Pada hari ini, Jumat 19 November 2021, sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dalam rangka pengangkatan Advokat Kongres Advokat Indonesia dinyatakan dibuka untuk umum. Kongres Advokat Indonesia, Advokat Herman Johnson, PSSA, CLA.
Surat keputusan nomor 012-00-349 sampai 0037 garing skep garing ADP garing KAI garing 11 Romawi 2021 tentang pengangkatan sebagai advokat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, mengangkat sebagai advokat Saudara Agung Raharto SH, Wiono SH, Saudara Christopher Octavia SH, Saudara EN Ebriadi SH, Saudara Iksan Akbari SH, Saudara Joko Purnomo SH, Saudara Perpatis Surpyorso SHMM, Saudara Muhammad Pengangkatan advokat oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia. Saudara-saudara, berdasarkan hasil verifikasi Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, saudara-saudara telah memenuhi syarat undang-undang berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Maka pada hari ini saudara-saudara resmi akan saya angkat sebagai advokat. Saudara bersedia? Bersedia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka terhitung sejak hari ini Jumat tanggal 19 November 2021 dan rangka memenuhi kewajiban konstitusional berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka saya selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia secara resmi mengangkat saudara-saudara sebagai advokat. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa membimbing dan menolong saudara-saudara dalam menjalankan tugas-tugas profesi. Selesai. Menyatakan ikrar sebagai berikut. Satu, bahwa kami advokat KAI akan senantiasa setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, bahwa kami advokat KAI akan setia kepada organisasi taat menjalani konstitusi dan peraturan organisasi, akan memegang teguh dan menjalankan visi dan misi serta spirit perjuangan KAI. Tiga, bahwa kami advokat KAI senantiasa memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas, integritas, etika, dan kesantunan sebagai advokat. Empat, bahwa kami advokat KAI bertekad untuk menjadi salah satu elemen bangsa yang akan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan penegakan hukum Indonesia. Lima, bahwa kami advokat KAI akan terus berjuang untuk kebenaran, hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Enam, bahwa kami advokat KAI akan berdiri di garda terdepan untuk memperjuangkan hak rakyat tertindas. Tujuh, bahwa kami advokat KAI tidak akan pernah berhenti dan pantang surut untuk terus berjuang atas hak hukum dan hak konstitusional advokat Indonesia demi membangun masa depan dan peradaban baru advokat Indonesia.
profesional untuk melahirkan dan membentuk advokat officium nobile. kepada Sidang terbuka Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dalam rangka pengangkatan advokat Kongres Advokat Indonesia dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama, Presiden Kongres Advokat Indonesia. Yang terhormat Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia Aprilia Supriyanto SHMS. Yang terhormat Vice Presiden Dr. Arman Remi SHMH. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia Bapak Hetsman Jansen SH CY. Yang terhormat Wakil Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia. Yang terhormat Kepala Bidang OKK Kongres Advokat Indonesia. Yang terhormat para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dan para pengurus DPD DPC Kongres Advokat Indonesia. Yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat dan saya cintai para rekan-rekan advokat yang baru saja diangkat sebagai advokat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri sidang terbatas advokat Kongres Advokat Indonesia. Kedua, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia pelaksana pengangkatan advokat, karena berkat beliaulah sehingga acara pengangkatan hari ini berjalan lancar, yang mana DPD berkoordinasi juga sama DPP Kongres Advokat Indonesia. Yang kedua, saya ucapkan juga kepada Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia yang telah mengabulkan permohonan kami untuk diangkat advokat Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. Yang selanjutnya saya juga ucapkan juga kepada para advokat yang baru diangkat, selamat dan sukses untuk kalian semua. Saya punya pantun untuk advokat yang baru diangkat. Hari Jumat berangkat dengan partai, bergegas bertemu Bella dengan Erwin. Selamat atas pengangkatan advokat Banten. Selamat bertugas untuk membela kepentingan. Dan selanjutnya nanti kita program DPD ini adalah sumpah advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Dan kita sudah menerima ada beberapa peserta, ada 3 peserta yang sudah menyerahkan. Jadi pada rekan-rekan saya berpesan
apabila ingin mengikuti sumpah advokat, silakan nanti informasi selanjutnya hubungi panitia pelaksana. Karena ini penting kalau terkait pengangkatan sebagaimana ditegaskan dalam Presiden sampaikan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sedangkan untuk sumpah advokat nanti diatur juga dalam pasal 4 Undang-Undang Advokat. Jadi advokat itu wajib bersumpah di hadapan pengadilan tinggi wilayah domisili Filipina. Untuk saat ini saya juga berpesan juga kepada rekan-rekan untuk selalu berani dalam membela kepentingan klien, tapi tidak juga kita harus identik dengan klien. Seperti yang lagi viral sekarang, advokat yang ada itu kita anggap rekan kita juga, rekan advokat yang ada di Banyuwangi yang menghamburkan uang 40 juta karena bentuk advokat tersebut bahwasannya diarahkan sama oknum penyidik tersebut untuk dicabut aja. Ngapain mau pakai advokat, bisa selesaikan dengan kita. Intinya seperti itu. Tapi dengan adanya itu geram, jadi dia melakukan aksi di depan Mapolsek Banyuwangi. Sebenarnya yang itu harapan saya kepada rekan-rekan advokat, tempuhlah kalian punya pengetahuan yang luas, tempuhlah dengan cara-cara yang elegan. Tidak perlu harus aksi, tidak perlu seperti yang kita lihat rekan-rekan advokat kita yang aksinya menurut kita tidak menjaga marwah advokat. Kalau memang ada pelanggaran, ada ketidakadilan, silakan tempuh upaya hukum, karena ada kita prosedurnya ya melaporkan oknum penyidik tersebut ke propam. Saya begitu, tidak perlu kita aksi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan Bapak Advokat Damsik SHMH CIL selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah KAI Provinsi Banten. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan Presiden KAI Bapak Advokat Herman Umar SH kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan pengurus DPP yang hadir pada saat ini, anggota tim Majelis Advokat, pengangkatan advokat. Yang saya hormati anggota DPP yang menghadiri pengangkatan pada saat ini. Yang saya hormati para pengurus DPD Banten dan DPC sebanten yang hadir pada saat sekarang. Yang saya hormati dan yang saya cintai rekan-rekan advokat baru yang baru saja kita angkat setelah verifikasi kita di DPP telah memenuhi syarat. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama-sama menghadiri pengangkatan advokat baru DPD Banten. Saudara-saudara, sebagai advokat baru yang telah memenuhi syarat, kami
kita sebagai pengurus DPP KAI tentu sangat berharap anggota kita yang baru merupakan anggota yang betul-betul menjadi AI dan ke depan mempelajari semua aturan konstitusi organisasi kita. Kalau belum dapat, nanti dibagi melalui DPD. Kepada saudara-saudara yang baru, kami mengucapkan selamat datang sebagai keluarga besar KAI Republik Indonesia. Kongres. Saudara-saudara, sebagaimana apa yang sudah disampaikan Ketua DPD, bahwa kita berharap walaupun saudara-saudara sebagai advokat agar menjalankan praktek-praktek profesi advokat ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh apa yang namanya kode etik advokat, apa yang namanya undang-undang advokat, apa yang diatur oleh anggaran dasar kita. Tadi saudara telah mengucapkan ikrar, 7 ikrar advokat KAI. Kalau kita hayati, itu sesuatu hal yang sangat sakral dan harus kita camkan. Profesi ini bukan profesi, tidak hanya profesi untuk mencari hidup, tidak hanya pekerjaan untuk mencari makan, tetapi harus dicamkan. Dan itu sejak dulu para advokat menganggap bahwa kita adalah penegak hukum, pejuang keadilan dan kebenaran, memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Semuanya tertuang di dalam visi dan misi anggaran dasar. Oleh karena itu, apa yang telah saudara timbang selama kuliah, menjalankan kuliah di Fakultas Hukum, kemudian menjalankan proses PKPA, mungkin tidak di antara saudara sudah berpengalaman, sudah pernah praktek, tetapi kita yang sudah menjalankan praktek lama, kalau kita tidak menghayati, tidak selalu melihat-lihat kembali, lihat kode etik kita, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dikerjakan, bagaimana hubungan dengan klien, bagaimana hubungan dengan sesama rekan advokat, bagaimana dengan aparat. Di situ diatur, dan kode etik merupakan huruf profesi. Semua profesi hurufnya itu ada di kode etik. Oleh karena itu, kita harapkan saudara sejak mulai setelah kita angkat, walaupun untuk melakukan sidang pengadilan memang memerlukan satu langkah lagi yang mungkin tidak berapa lama, malah sudah dipersiapkan oleh saudara DPD yang sudah mempersiapkan membuka mungkin dalam 1 bulan ya, sebulan 2 bulan sudah bisa kita, saudara-saudara kalau sudah disumpah, saudara mempunyai hak yang sama, saudara bisa hadir di persidangan. Kalau saat ini sebelum disumpah, saudara sudah mendapatkan kartu advokat kita, saudara paling tidak sudah bisa mendampingi klaim di polisi. Kalau ada klaim yang saudara dilaporkan atau melaporkan, paling tidak saudara sudah punya kartu sebagai advokat. Karena kalau di polisi tidak perlu kita memperlihatkan sumpah. Kalau ada yang bertanya-tanya, biasa juga kan, itu masalah mental. Ditanya, saudara udah disumpah belum? Oleh karena itu kita harapkan
semua anggota kita menyadari, mempelajari undang-undang advokat, mempelajari anggaran dasar kita, mempelajari etika. Di samping itu, kepada terutama yang masih baru, yang belum pernah praktek, yang sudah melakukan praktek saja, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lalai. Oleh karena itu, di awal-awal ini perdalamlah hukum acara pidana, perdata, dan banyak pengalaman teman-teman yang baru sudah beberapa tahun pun membuat surat kuasa pun banyak yang bahwa kita tidak profesional ya. Di eksepsi gagal, kan mempengaruhi penampilan kita di depan klien kita. Jadi sebagai pengurus di pusat, kita berharap anggota kita jangan anggap enteng hal kuasa itu dilakukan latihan surat kuasa. Kemudian apalagi membuat surat gugatan. Bedakan antara perbuatan melawan hukum dengan prestasi. Sehingga berkoordinasi dengan DPD. Kalau ada klien, kalau ada sesuatu yang nggak bisa, komunikasi, minta tolong. Karena bagaimanapun praktek itu adalah mau nggak mau itulah yang, karena banyak di dalam teori tidak sama praktek dijalankan dalam praktik jauh berbeda. Memang yang pertama kita memerlukan, yang pertama adalah kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan kalau kita pidana. Ya sebelum nggak usah teman-teman yang baru. Saya sudah hampir 40 tahun. Saya mulai beracara tahun 82 di pos. Demikian sambutan dari Bapak Advokat Herman Umar Esa selaku Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum majelis yang kami hormati dan saudara-saudara sekalian, terutama majelis pengangkatan yang kami hormati. Marilah kita sama-sama memanjatkan, menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta, agar pertemuan dan kegiatan kita pada hari ini dapat membawa berkah. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya memimpin doa ini secara agama Islam, dan untuk yang beragama lain dapat mengikuti sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemberi rahmat dan barakah. Pada hari ini kami para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Herman Umar selaku Presiden melaksanakan kegiatan pengangkatan bagi para advokat yang telah lulus ujian advokat di lingkungan KAI DPD Banten. Maka kami bermohon padamu ya Allah, jadilah kegiatan ini menjadi kegiatan yang membawa rahmat, membawa berkah, serta manfaat yang banyak bagi kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pembimbing, bimbinglah langkah kami, terutama rekan-rekan kami yang baru saja dilantik sebagai advokat, agar dapat menjalankan profesi advokat dengan baik sesuai yang diharapkan, sehingga dapat menjadi advokat yang handal, advokat yang profesional, advokat yang sukses menjalankan profesi advokat. Amin.
Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk dan jalan keluar, berikan kami petunjuk dan jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi, terutama dalam kami menjalankan profesi advokat ini. Berikan kami keluasan ilmu sehingga dapat menjalankan profesi advokat ini sesuai yang kami cita-citakan. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungi kami semua, keluarga kami dan orang-orang yang kami sayangi dari segala macam bala dan bencana, terutama wabah Covid yang sedang melanda negeri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meninggalkan tempat, hadirin mohon berdiri.